Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada pagi ini. Bapak akan menyampaikan responsi resep seri kedua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan afiat. Kalian persiapkan lembar kerja siswa atau jurnal, dan yang sudah ditempelkan seri 2-nya ya, resep seri 2-nya. Baiklah, Bapak akan sampaikan. Yang pertama adalah adanya koreksi resep seri 2, yaitu di tempra porto sirup yang akan ditambahin dengan bahasa flash ya. 1, kemudian yang kedua di stop tablet luminal yang awalnya 120 menjadi 12. Itu koreksi yang kaitannya dengan resep ya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan kelengkapan. Nah, ini kelengkapan masih ada siswa yang menulis kembali ya. Menulis kembali dari nama-nama yang diminta di kelengkapan resep. Padahal cukup di checklist ya, cukup di checklist ya. Di checklist tidak perlu menulis kembali. Yang kedua, di kelengkapan Bapak ingatkan kembali apakah ada golongan narkotika, psikotropika. Kalau kita lihat di seri 2 itu ada yang namanya tablet luminal ya. Berarti dia masuk golongan psikotropika ya, sehingga harus digaris biru ya, digaris biru ya. Ya. Ini kaitannya dengan resep. Kemudian yang kedua di komposisi Bapak sampaikan kembali, komposisi ini menyangkut masalah penulisan resep standar. Jadi kalian harus mencari seluruh resep standar yang ada di seri 2 kecuali permintaan pasien ya. Yang pertama klorampenikol, nanti kalian bisa langsung lihat di FN halaman 64. Kemudian khusus untuk tablet fenobarbital, ini penulisannya harus ditulis angka 15 ya. Karena di FN-nya yang halaman 237 itu yang paling bawah ada catatan kekuatan lain ya. Kalau kalian tidak ditulis angka 15-nya, takut kalian menulisnya angkanya di 10 ya, sesuai dengan apa yang tercantum di FN. Jadi yang tidak ada di FN pada kekuatan lainnya lebih baik ditulis angka 15-nya sesuai dengan permintaan ya. Kemudian yang dari ISO volume 52 itu ada tempra porto sirup. Nah, kalau kalian lihat di ISO-nya itu hanya tercantum paracetamol di atas, kalian lihat di bawah itu ada 200 mg per 5 mili. Itu dari kandungan sirup tempra sirup, sehingga nanti kalian menulisnya tiap 5 mili mengandung paracetamol 250 mg ya. Nah, nanti kaitannya dengan proses pembuatan ini yang akan diracik ya. Tempra sirup ini adalah yang diracik ya. Kemudian yang kedua di ISO volume 52 halaman 361 itu ada sirup anaconidin ya. Nah, cuma seperti awal Bapak sampaikan, hati-hati kalau membaca resep standarnya dari ISO. Nah, kalau kalian lihat di sana itu ada penulisannya DMP 5 mili, GG 25, pesofedin 7,5, klorpenamin maleat 0,5 per 5 mili. Jadi ini tidak boleh menulis kayak begini ya. Kembali lagi penulisannya seperti di FN. Jadi harusnya tiap 5 mili mengandung DMP, GG, pesofedin dan
klorfeniramine maleat 0,5. Bapak lanjutkan tentang bagaimana melakukan perhitungan jumlah obat yang diambil. Ini kembali lagi dari resep di seri 2. Chlorampenicol, luminal ini adalah obat-obat yang tanpa peracikan atau non racik, sehingga proses perhitungannya sangat mudah. Tinggal chlorampenicol 250 1 kapsul kali 15, tablet luminal ini 15 mg ya, 1 tablet per 10. Nah, khusus untuk yang diracik, tempra sirup seperti Bapak sampaikan dari awal bahwa tempra sirup mengandung paracetamol 250 mg ya, untuk 5 mili ya. Kita akan buat volumenya 60, sehingga 60 per 5 kali 250 sama dengan 3000 mg atau 3 gram. Nah, kenapa harus pakai CMC ya? Pertama, kalau kalian lihat di FI3 ya, sistem kelarutan dari paracetamol ya, itu di sana dinyatakan bahwa paracetamol larut dalam 70 bagian, artinya 70 mili. Karena kita menimbang paracetamol 3 gram, maka air yang dibutuhkannya adalah 2100 mili, sehingga tidak cukup untuk bisa melarutkan paracetamol yang 3 gram. Oleh sebab itu, kenapa ini harus dibuat suspensi ya. Jadi proses CMC karena air yang tersedia di paracetamol sirup yang 60 mili tidak cukup untuk melarutkan paracetamol 3 gram, sehingga menggunakan CMC ya. Kemudian karena bentuknya sirup, sehingga kita harus menambahkan sirup simplex ya. Untuk CMC ya, itu ditambah 1% berat per volume ya. Sedangkan untuk sirup simplex itu 10 sampai 20% volume per volume. Sehingga proses nanti di depan kalian di paracetamol di resep standar ada usulan penambahan CMC 1%, yang kedua sirup simplex 10 sampai 20%, kemudian pembawanya adalah aqua atau air ya. Itu usulannya. Kemudian dari perhitungan, nah ini aquam ya. Dari perhitungan CMC yang diambil 0,6, kemudian aquam untuk membuat mucilagonya dikalikan 20 kalinya menjadi 12 gram, dianggap PJ-nya 1 menjadi 12 mili, kemudian sirup simplexnya 20 mili per 100 kali 60 sama 12 mili, kemudian aqua add ya, add 60. Nah, jadi tidak boleh ditulis tempra sirup, jadi dalam bentuk racikan ya. Itu perhitungannya. Kemudian dari resep yang ada untuk perhitungan dosis hanya di seri 2 adalah luminal. Luminal itu yang kalau kalian cari di FI3-nya itu ada di halaman 980. DM maksimalnya adalah 1 kali 300, 1 harinya 600 mg. Kemudian 4 langkah yang Bapak kemarin sampaikan. Yang kedua menghitung DM pasiennya. Ini umurnya 6 tahun, 6 per 18 kali 300, 100 untuk 1 harinya 300. Kemudian langkah ketiganya, nah ini yang masih Bapak lihat di laporan tugas ada yang salah. Jadi untuk yang non racikan cukup dilihat dari sekali minumnya berapa. Dari Signa setengah tablet, kandungan setengah tablet adalah 15. Awas hati-hati, di luminal itu bukan hanya 10, ada 15, ada 30, ada 100 ya. Nanti kalian lihat kembali di resep standar di fenobarbital ya. 7,5 kali minumnya
DM-nya untuk 1 kali 7,5. Ini 1 harinya tidak dikalikan 3 atau 2 karena minumnya cuma malam, berarti cuma 1 kali. Dibagi tetap 1 hari, jadi persentasenya adalah persennya 3,75 ya. Kemudian kita lanjutkan untuk jumlah obat yang diambilnya. Ini kembali lagi Bapak ingatkan, hanya memindahkan perhitungan obat yang diambil ke jumlah obat yang diambil. Satu contoh, klorampenikol 250 itu 15 kapsul, luminal 15 mg. Jadi kekuatannya jangan sampai lupa, kalian tulis 10 tablet. R3-nya ya, paracetamol 3, CMC 0,6 sampai dengan Aqua 60 plus ya. Tambahan obatnya yang diminta oleh pasien adalah alkohol 70% IK 100 ml 1 botol. Jadi Bapak ingatkan kembali, yang tidak ada di sini adalah sirup anakonidin ya, tidak masuk di perhitungan, tidak masuk di jumlah obat yang diambil ya, juga tidak masuk di perhitungan dosis, walaupun di dalamnya ada CTM, chlorpheniramine maleat 0,5, tidak dihitung ya. Itu kaitannya dengan sirup anakonidin. Apa lanjutkan ke prosedur penyiapan obat ya. Kalian bisa lihat contoh yang Bapak share di seri 1 ya. Prinsipnya untuk obat yang non racikan itu sangat mudah ya. Bapak kasih contoh misalnya untuk luminal ya. Ambil tablet luminal 15 mg, kekuatannya 15 mg sebanyak 10 tablet. Awas, ini golongan psikotropika sehingga pengambilannya di lemari psikotropika ya. Kemudian tulis di kartu stok luminalnya pada kolom pengeluaran ya. Kemudian bisa dimasukkan ke kantong plastik obat yang kalian sudah sediakan. Kemudian tulis etiket warna putih yang meliputi ya. Ada nama pasiennya, ada nomor resepnya, ada tanggal resepnya, ada signa. Jangan menulis seperti ini, beri etiket dan label. Padahal kalian tahu etiket itu ada 2 macam. Ada etiket putih, ada etiket biru. Label itu ada 2, ada tidak boleh diulang atau labelnya kocok dulu. Jadi kalau di prosedurnya hanya beri etiket dan label itu sangat fatal ya. Jadi harus diperjelas ya, diperjelas. Tulis di etiket warna putih ya. Kemudian tadi sudah dimasukkan. Kemudian karena ini golongan psikotropika, maka harus diberi labelnya adalah label NI atau tidak boleh diulang ya. Itu contoh yang kalian bisa lihat kembali di seri 1. Kemudian kita fokus di proses peracikan paracetamol. Ini yang tahun kemarin juga di ujian keluar, bagaimana membuat suspensi paracetamol. Yang pertama ya, ini karena ini bentuknya racikan, jadi kalian ada setarakan timbangan, siapkan mortir stamper, kemudian melakukan proses penimbangan secara tepat ya, karena ini bahan baku. Kalau yang kemarin itu bahan jadi semua, kalau ini bahan zat aktif sehingga ada proses penimbangan. Kemudian mortir kalian sediakan ya, kemudian ambil air panas. Ini awas, air panas ya, bukan air hangat. Kalau air hangat tidak bisa mengembang. Masukkan di mortir, kemudian CMC-nya ini ditabur di atas air mortirnya, kemudian biarkan mengembang. Kalau sudah mengembang CMC-nya, kemudian kalian gerus, ini digerus
ini digerus ya, sampai nanti membentuk massa. Musilagonya itu massa kental ya, biasanya agak susah nih kalau kalian tidak menyebarnya ya, agak susah. Kemudian setelah terbentuk musilago, tambahkan paracetamol ya. Ini paracetamolnya 3 gram, jadi jangan semua, bagi 3, 1 gram, gerus sampai tercampur semua, kemudian tambahin lagi sampai semuanya tercampur. Kemudian tambahan sirup simplex, ini juga tidak boleh sekaligus ya. Kalau 12 dibagi 2 aja, 6 ya, 2 kali sampai betul-betul sirup simplex yang pertama itu terserap, baru masuk sirup simplex yang kedua ya. Kemudian jangan sekali-kali setelah sirup simplex masuk dimasukin ke botol, ini tidak boleh ya. Ini harus diencerkan dulu dengan aqua ya. Sebagian aqua diencerkan, setelah diencerkan baru kalian dimasukkan ke botol. Ini ke botol, kemudian tambahin sisa aqua sampai 60 ml ya. Itu proses pembuatannya, nanti pada prakteknya akan dibimbing oleh para pengawas di laboratorium ya. Kemudian masuk ke menempel etiket dan label. Nah, ini ada satu yang mungkin lupa. Untuk semua antibiotika ya, antibiotika harus dicantumkan kalimat di bawahnya dihabiskan. Jadi kalau kita lihat pada lembar kerja kalian ya, di kolom 7 itu sehari 3 kali 1 kapsul dihabiskan ya. Ini kembali lagi 2A serinya, tanggal peracikan ya, dan seterusnya. Dan yang keempat itu anakondidinya karena tidak diserahkan, berarti tidak dilakukan proses penulisan. Bapak lanjutkan poin ke 8, yaitu menghitung harga obat ya. Seperti di seri 1 ya, menghitung harga obat, kembali lagi Bapak ingatkan hanya memindahkan jumlah obat yang diambil ya. Memindahkan jumlah obat yang diambil ya. Klorampenikol 250 kekuatannya 15 kapsul yang diambil, harganya lihat di daftar harga, total harganya 7.500 dan seterusnya ya. Jadi ada luminal, ada tempra forte, ada alkohol, lihat di daftar harga. Kemudian jumlah total awal ya, ini harus ditulis 77.593 ya. Ini dibulatkan masuk ke harga totalnya 77.600 ya. Nah, tidak boleh kemudian kalian merubahnya ke 78.000 ya. Itu nggak boleh. Pembulatannya terlalu besar ya. Dan itu banyak yang kemarin salah di tugas ya. Jadi tidak boleh membulatkannya angkanya terlalu besar. Kemudian jangan lupa ini tanggal peracikan ya, sebelah kanannya, sebelah kiri. Kemudian tanda tangan siswa dan nama kalian ya. Kemudian ini nanti kalian tuliskan, Bapak hanya kasih contoh bahwa nanti harganya adalah Rp77.600. Kemudian masuk di di menulis kwitansi ya. Di kwitansi itu ada tampak depan dan tampak belakang ya. Di tampak depan seperti di lembar kerja kalian itu ada nomor sudah diterima dari Rita ya. Kemudian jumlah uangnya Rp77.600 dan seterusnya ya. Nanti bisa dilihat ya, kalian bisa menulis kwitansi. Kemudian menulis tampak belakang. Nah, Bapak ingatkan kembali, kalau kalian nanti menulis tampak belakang jangan ditulis dulu,
kalian harus mengerjakan salinan resep dulu, ya. Salinan resep adalah menyalin, ya. Menyalin resep aslinya dulu, ya. Resep aslinya, kalau kalian lihat resep awal, ya, ini Bapak tulis ada klorampenikol, ya. Tulis saja seperti yang ada di resep aslinya. Luminal, tulis dengan signanya. Tempal forte S1 ditulis dengan aslinya. Kemudian ada konidin, ya. Ini ada iter di tempranya, ditulis saja sesuai dengan aslinya. Baru kalian menambahkannya pada posisi apakah obat ini sudah diserahkan atau belum. Jadi kalau klorampenikol sudah diserahkan, tinggal ditambahin dead. Luminal sudah ditambahin, sudah diserahkan, maaf, itu dead. Tempal forte sudah diserahkan, tetapi ada iter, tetap ditulis dead orange, atau kalian boleh dead 1 kali, ya. Kemudian anakonidin diserahkan enggak? Tidak, berarti ditulisnya ne dead, ya. Nah, itu sangat mudah, ya. Kemudian jangan lupa ini ditandatangani oleh apotekernya, kemudian dicapuk apotek. Nah, kalau ini sudah kalian kerjakan salin resepnya, baru dipindahkan ke kwitansi tampak belakang, ya. Dipindahin total, kemudian ditulis ada tambahan obat yang diminta oleh pasiennya, yaitu alkohol 70%, produk IKA, volumenya 100 ml, banyaknya 1 botol, ya. Nah, ini sangat mudah, ya. Jadi hanya memindahkan dari salinan resep ke kwitansi tampak belakang. Kita lanjutkan ke pengisian kartu stok. Nah, untuk kartu stok ini ternyata masih banyak kalian yang salah menulis di kartu stoknya, ya. Itu misalnya kalau misalnya di sini kartu stok nama sediaan, itu jangan ditulis kapsul klorampenikol, cukup klorampenikol, ya. Bentuk sediaannya baru kapsul 250. Fokus yang kedua adalah stok akhirnya dari obat yang kalian lakukan pengurangan, itu nanti kalau kalian lihat di kartu stoknya ada konidin yang dari awal memang sudah tidak punya kesediaan. Kemudian ada luminal 15 ml itu 2 tablet, ada alkohol 70% itu 3 botol, ya. Dan yang kurang dari 5, ada 3 macam ini, baru kalian tulis di buku defekta atau buku pemesanan, ya. Jadi Bapak ingatkan, buku defekta hanya menulis obat-obat yang stok akhirnya di bawah 5. Jadi kalau kita lihat pertama itu di buku defekta, ya. Di buku defekta kalian lihat di lembar kerja itu ada kolom nomor, ada tanggal, nama obat dan seterusnya, ya. Tinggal dimasukkan, ini adalah tanggal 6 dianggap tanggal peracikan atau kalian melakukan praktek, ya. Nama, luminal, ini di daftar harga, ya. Sisanya dilihat di kartu stok, satuannya bisa lihat di daftar harga, jumlah ini wajib di daftar harga, ya. Jumlah yang dipesan 1, satuan yang dipesannya adalah box, kemudian nama PBF-nya Farmasi Sejahtera, ya, dan seterusnya, ya. Jadi untuk defekta, faktor yang paling penting adalah kalian harus mempunyai daftar harga obat yang sudah dibagikan atau di-share di kelompok kelas 12, ya. Kemudian menulis SP. Nah, menulis SP atau surat pesanan itu berpatokan sama buku defekta, tidak usah melihat yang lain, ya. Kalau kita lihat dari buku defektanya, di sana ada yang dipesannya luminal. Luminal masuk golongan psikotropika, berarti kalian harus
SP-nya SP psikotropika. Anaconidin ya. Kalau kalian lihat di resep standarnya ada pseudoephedrine, maka masuk di SP grupnya prekursor ya. Kemudian alkohol ya, ini masuk golongan obat bebas di pemesanan obat biasa ya. Kita lihat proses penulisannya di lembar kerja ya. SP psikotropika ada nomor ya, itu nomornya nomor surat pesanan, boleh angka 2 bebas, angka 10 ya, karena nanti akan dipraktekkan di bulan Oktober, jadi yang di belakangnya dikasih nomor rumah W10 21. Ini lihat, ini Bapak langsung ke penulisannya. Kalau nama PBF dan sebagainya kalian bisa lihat di daftar harga ya. Nama luminal, jangan ditulis nama luminal 5 tablet atau tablet luminal, jangan, karena sudah disediain kolom luminal, bentuk sediaan tablet, kekuatannya 15, jumlah obat yang mau dipesan 1, angka 1 dalam bentuk bahasa, kemudian box ya, itu modelnya. Kemudian jangan lupa ini ditandatanganin oleh apoteker dan dicap. Kita lanjutkan proses pemesanan golongan prekursor ya. Jadi kalian bisa lihat di lembar kerja atau jurnal itu kolom-kolomnya ya. Jadi nama obat yang mengandung, nama obat yang mau dipesan apa? Anaconidin, ini harus muncul ya, angka 30-nya. Kalau tidak muncul nanti dikirim sama PBF-nya bisa angka yang 60. Jadi anaconidin 30, zat aktifnya pseudoephedrine HCl, bentuknya apa? Sirup, kekuatannya 7,5 mg per 5 ml. Ini dari mana? Ini dari resep standar. Dari resep standar, satuannya atau kemasannya botol, yang diminta atau yang mau dipesan berapa? Ya, lihat di buku defekta 8, keterangannya 8, tanda tangan apoteker dan cap ya. Itu pemesanan prekursor yang ada di anaconidin. Kemudian yang terakhir adalah pemesanan obat biasa, yaitu alkohol ya. Jadi lihat di SP-nya. Nah, lihat di SP-nya itu kepada yang terhormat PBF garis miring apotek. Jadi apoteknya dicoret. Kemudian lengkap ya. Farmasi Sejahtera, Jalan Gagak nomor 22 Bandung, telepon 022 324542. Ini sesuai, jadi tidak boleh cuma Farmasi Sejahtera, itu nggak boleh. Jadi secara lengkap, nomor urutnya 1, obat yang dipesan alkohol, produk IKA 70%, volumenya 10 ml, jumlah yang mau dipesan 1 karton, keterangannya 1 pakai huruf, tanda tangan dan tanda tangan apoteker dan cap. Itu barangkali yang bisa sampaikan untuk responsi hari ini untuk seri 2. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.